Oh, tepuk tangan Ibu Bapak boleh ya? Ibu Bapak serius-serius. Ini udah pada makan siang belum ya? Oh udah. Oh kekenyangan. Oke. Kita mulai, Ibu Bapak boleh ya? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kali kedua kita belajar lagi, dan ini karena bertepatan setelah Idul Fitri, jadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Senantiasa Ramadan kemarin menjadi Ramadan yang spesial, Ramadan yang bukan hanya bulan pesta kuliner gitu ya, bukan hanya urusan buka bareng, bukan hanya urusan sahur, makan dan seterusnya. Dan mudah-mudahan juga Idul Fitri kemarin bukan hanya perayaan-perayaan ritual dan upacara gitu ya secara tradisi, tetapi ada pemaknaan-pemaknaan yang lebih bisa mendalam kepada hakikat dan esensi, yang senantiasa kita tidak hanya mengikuti perputaran tradisi yang berulang-ulang tanpa pertumbuhan kesadaran. Jadi senantiasa kita tidak lelah untuk belajar, tidak lelah untuk menambah pengetahuan, dan yang paling terpenting untuk terus mau bertumbuh dan bertumbuh lagi. Setuju Ibu Bapak? Setuju ya? Oleh karena itu sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak. Kita bisa menikmati hidup ini, sababiah kita dilahirkan oleh ibu bapak kita. Oleh karena itu ada baiknya kita hening dulu sejenak untuk mendoakan kedua orang ibu bapak kita. Dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Wabil khusus mari kita bermunajat juga agar siang hari ini kita sama-sama dilancarkan, dimudahkan untuk mendapatkan hikmah, kesadaran dan petunjuk. Tidak terlalu sibuk pikirannya, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini. Kita siap-siap belajar, kita siap-siap membuka pikiran, membuka hati kita. Dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara di sini pertama bukan mau ceramah, bukan mau memberikan tausiah, apalagi memberikan wejangan atau menasihati gitu ya. Karena kita udah ulang-ulang juga bahwa orang itu tidak berubah karena sering dikasih ceramah dan wejangan, tapi perubahan itu datang karena diberikan contoh gitu. Oleh karena itu siang hari ini kita belajar bareng. Saya datang ke sini ingin lebih banyak belajar, maka kita semua di sini sama-sama murid yang lagi mau bertumbuh bersama. Jadi kita di sini setara, kita di sini mau belajar bersama, sekali lagi membuka pikiran dan kesadaran, dan kita terus menerus untuk mau fokus, dan pada dasarnya kita di sini berdialog. Setuju ya Bapak? Setuju ya. Dan karena saya yang datang ke sini ingin lebih banyak belajar, seperti biasa saya yang bakal banyak bertanya. Oke Ibu Bapak? Oh jadi diam gini, oke nggak? Ya, jadi saya pasti bakal banyak nanya supaya nggak ngantuk gitu ya. Karena saya bukan pengen ngedongeng gitu, karena ceramah tuh rata-rata didongengin, iya pulang lupa gitu. Bulan depan bahas apa lupa lagi gitu. Tapi
Saya ingin melihat dalam perspektif bagaimana kita sama-sama menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita, menggunakan nalar kita, yang senantiasa pulang dari sini ada satu bekal konteks pemikiran yang mudah-mudahan itu menjadi penambah wawasan pengetahuan, tapi pun bukan berhenti dalam wilayah pengetahuan, tapi kita transformasikan kepada akhlak dan perilaku gitu. Setuju? Oke? Oke. Wah, tepuk tangan dulu boleh ya? Yang tepuk tangannya seorang ya. Oke. Saya izin sambil coret-coret ya seperti biasa supaya ada visualnya dan supaya gampang untuk memberikan. Meskipun ini kecil nggak apa-apa lah ya. Oke. Nah, nanti boleh difoto ya gitu. Baik. Mungkin karena ini masih dalam wilayah Idul Fitri, sedikit pembahasan tentang Idul Fitri boleh nggak Bu, Pak? Boleh ya? Atau mungkin ada pertanyaan atau ada usulan bahasan juga boleh? Ada? Nggak ada? Ya Ibu Bapak termasuk yang malas mikir berarti ya, udah ngikut aja gitu. Ya pokoknya ngikut aja ya. Ya oke, nggak apa-apa sih. Oke. Ibu Bapak, saya mau kita pemanasan dulu sebentar ya, sebelum nanti kita masuk ke inti-intinya gitu. Coba kita renungkan begini Ibu Bapak. Segala bentuk yang kita lakukan pasti diberikan contoh, betul nggak Bu Pak? Ya, pasti ada example. Sadarilah bahwa kita terlahir pasti otomatis kita mengambil nilai di mana kita dilahirkan. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, lingkungan itu membentuk karakter kita. Lingkungan itu membentuk diri kita, betul nggak? Oke. Termasuk dalam konteks ketika kita mengambil nilai, pasti dalam konteks apalagi di Indonesia ini, di masyarakat kita ini, kita mengambil nilai narasi ilmu yang namanya agama. Nah, narasi ilmu yang namanya agama ini katakanlah kita mengambil narasi ilmu yang namanya Islam. Ya, narasi ilmu yang namanya Islam. Kita pernah bahas kemarin, kita bagi dua dulu nih. Ya, kita bagi dua dulu. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya Islam, setidaknya kita ada dua variabel penting. Yang pertama, kita ini terlahir dengan identitas Islam. Betul nggak Bu, Pak? Ya, identitas Islam. Milih sendiri nggak? Hah? Enggak kan, tiba-tiba jadi Islam aja, betul nggak? Nah, berarti nggak milih kan? Oke, berarti kita lahir dilekatkanlah identitas. Sip? Berarti kalau saya tanya, Ibu Bapak Islam nggak? Islam. Apanya? Identitas. Setidaknya identitas. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih dalam, bahwa Islam itu tidak terletak pada identitas, tapi juga terletak pada value atau yang disebut dengan yang namanya nilai. Oke? Maka setuju nggak sama saya kalau saya bikin satu statement gini, orang yang KTP-nya Islam belum tentu Islami, setuju nggak? Nah, setuju. Artinya apa? Identitasnya boleh Islam, tapi belum tentu memahami nilai-nilai dari Islam. Apalagi biasanya kalau orang yang terlahir udah KTP-nya Islam, itu ngerasa udah Islam, itu biasanya nggak terlalu serius belajar Islam gitu. Ya, makanya terbukti fakta lah, salah satu faktanya adalah orang-orang yang justru malah masuk Islam itu jauh lebih ngerti Islam daripada orang yang lahir dari Islam gitu kira-kira. Betul nggak? Bisa terjadi begitu nggak? Nah, sip. Artinya, kalau kita bicara dalam konteks hanya dalam konteks identitas, ini saya sering sebut dengan yang namanya tradisi. Apa Bu, Pak? Tradisi. Berarti, kalau kita melakukan puasa, sholat, umroh, haji, apapun itu, bisa nggak kita hanya melakukan tradisi yang berulang-ulang, tapi nggak ngerti nilainya seperti apa? Bisa begitu nggak? Bisa. Maka jangan-jangan melakukan sesuatu yang hanya mengikuti tradisi yang udah ada, udah pokoknya begitu, dari dulunya juga begitu, sehingga kita melakukan sesuatu tanpa sebuah kesadaran, tanpa sebuah pengetahuan, saya hanya mengikuti sesuatu yang udah ada gitu. Bisa begitu Bu, Pak? Bisa, oke. Nah, oleh karena itu, untuk pemanasan kita, saya mau membagi dua dulu nih, tentang struktur manusia nih. Contoh, ada sistem 1 dan ada sistem 2, di mana sistem 1 itu disebut sebagai sistem otomatis, sistem yang nggak mikir lagi. Inilah yang dilakukan konteksnya secara apapun
yang dilakukan intinya adalah otomatis gitu. Ya, nanti kita akan mengerti. Atau saya sering sebut sistem satu itu yang disebut dengan yang namanya habits atau kebiasaan. Yang kedua, itu saya sering sebut juga dilakukan atas dasar yang namanya sadar gitu. Ya, ibu bapak bisa bedain nggak? Lagi bangun dan lagi sadar beda nggak? Ini diam gini bangun apa sadar ya? Lagi bangun dan lagi sadar beda nggak? Beda, karena orang bangun belum tentu sadar. Jelas ya? Karena orang bangun belum tentu melakukan segala sesuatu dengan kesadaran. Kenapa? Karena bisa jadi kita bangun hanya mengulang-ulang program yang namanya kebiasaan, dan itu dilakukan berulang, dan berulang. Ya, makanya kalau semua konteks katakanlah ritual dilakukan hanya dalam konteks yang namanya habits, hanya dalam konteks yang namanya tradisi, itu kita lagi hanya menggugurkan yang namanya kewajiban. Oke, sampai sini Bu, Pak? Makanya kemarin kita bahas bahwa Indonesia orang Islamnya banyak, tapi tidak termasuk negara 10 besar orang paling Islami sedunia tuh enggak. Gitu ya. Dalam konteks di mana paradoksnya orang Islamnya banyak, agama penting banget di sini, tapi korupsinya tinggi, betul nggak? Sip ya. Artinya apa? Kok tidak terjadi relevansi antara religius dengan fakta kesejahteraan? Jangan-jangan kita sibuk dalam wilayah tradisi, tapi value-nya kita nggak ngerti gitu. Dan apa yang saya riset hampir 14 tahun ini yang pernah kita bahas kemarin, bahwa bisa jadi orang sholat bahkan nggak ngerti isi sholatnya apa gitu. Iftitahnya nggak ngerti, Al-Fatihahnya nggak ngerti, tujuannya mau kemana. Yang penting sholat wajib, kalau nggak sholat pokoknya dosa. Kalau dosa nanti masuk neraka. Berarti takut masuk neraka, makanya dia berarti dia sholat gara-gara sadar, gara-gara takut. Kira-kira kalau ngerjain gara-gara takut, ikhlas nggak? Enggak. Makanya orang yang sholatnya kurang ikhlas rata-rata Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, rokaatnya aja lupa. Berarti dia tidak hadir utuh, tidak dalam keadaan sadar. Makanya lawan kata sadar artinya mabuk. Oke? Artinya kalau lagi mabuk dia sedang melakukan tidak sadar. Berarti pertanyaannya, si kesadaran ini penting nggak Bu, Pak? Penting. Nah, jadi yang ingin saya elaborasi, karena ini kan kita baru pertemuan kedua ya. Jadi saya biasanya menggunakan modulasi satu step supaya jadi satu kesatuan. Nah, cuman karena ini Idul Fitri, jadi saya agak loncat sedikit, tapi mudah-mudahan kita bisa mengikuti step by stepnya gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Nah, goals kita adalah melepaskan yang sudah biasa, tapi menggunakan dengan konteks yang namanya kesadaran. Karena ibu bapak coba renungin aja, 95% yang kita lakukan sehari-hari itu didatangkan dari yang namanya kebiasaan. Dah, nggak ada lagi. Dan mohon maaf, kira-kira usia lebih dari 40 tahun susah banget merubah kebiasaan. Susah. Tapi ini kan masih di bawah-bawah lah ya. Nah, masih aman ya. Ibu bapak aman lah, tenang aja. Ya, makanya makin usianya banyak, programnya makin mengerak, makin susah untuk berubah gitu. Ya, lebih mudah ngerubah anak SMP daripada ngerubah nenek-nenek gitu kira-kira. Ya, kira-kira gitu. Sip ya. Kenapa? Karena waktu SMP programnya belum terlalu mengental gitu intinya. Sip ya. Clear ya. Berarti kira-kira yang sudah mulai menyadari usianya dibandingkan dengan effort nanti. Karena sekali lagi kalau tidak latihan kita tidak terlatih. Sip ya. Oke ibu bapak. Oke, jadi kita punya 4 variabel. 1, ada identitas, ada nilai, ada habits, ada sadar. Ya, jadi kita nanti ngerti bahwa jangan-jangan kita bangga dengan identitas tapi nilainya nggak bagus-bagus amat gitu. Dan saya selalu menggarisbawahi, ibu bapak mohon maaf ya, kalau orang yang Islam cuman KTP-nya aja belum aman gitu kira-kira. Karena penilaian di hadapan Allah bukan KTP-nya, tapi akhlak dan perilaku. Dan akhlak dan perilaku itu konteksnya ada pada nilai.
Gula itu manis, yang membuat gula itu ada harganya bukan warna putihnya tapi manisnya. Betul nggak? Berarti gula itu Islamnya atau Islaminya? Nah, mulai. Nah, gula itu gini. Gula itu bendanya, manis itu value-nya. Jadi kalau ngomongin Islam itu di gula atau di manis? Ya. Aduh, ini kayaknya terlalu atas ya, kita turunin dulu sedikit ya. Gini. Ada tampilan, ada value. Ya kan? Manis itu adalah value-nya. Udah pasti manis itu letaknya pada Islami. Nah sekarang saya balik nih, bisa nggak KTP-nya nggak Islam tapi Islami banget? Nah udah gitu. Makanya disarankan nggak usah usil sama keyakinan orang, ngenilai orang, karena kita belum tentu lebih baik gitu. Setuju nggak? Karena sesaat kita merasa lebih baik, kita akan kehilangan waktu untuk bertumbuh. Mending jadi orang bodoh yang pengen belajar daripada udah ngerasa pinter gitu. Kenapa? Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi mending terus mencari tahu daripada sok. Nah gitu, sip, mantap. Oke? Clear? Nah, saya menawarkan, boleh nggak yang kita bahas bukan identitasnya tapi value-nya? Boleh nggak? Boleh, karena nanti kalau urusan di identitas, ini urusannya cuma urusan yang benar atahiyatnya gini atau gini gitu. Yang benar kunut atau nggak kunut gitu. Itu kan urusan kulit lah gitu. Meskipun penting iya, tetapi kalau kita sibuk dalam urusan kulit tapi tidak menembus kepada esensinya, kita nggak pernah ngerasain isinya gitu. Sip ya? Oke? Clear? Oke sampai sini dapat ya? Oke, kita mulai. Bismillah. Dah. Mulai. Ibu bapak jangan serius-serius banget ibu bapak, ini kayak mau ujian ya muka-mukanya ya. Coba mungkin perlu ditambah rendang dulu boleh ya. Kayak serius banget gitu. Santai ya, relax. Dah, saya akan mulai dari kalimat gini. Minal aizin wal faizin. Pernah dengar ini nggak? Ini rata-rata dijadiin teks untuk disampaikan ke orang lain di hari raya, bener nggak? Iya. Dan mungkin teksnya itu karena tidak sadar, pinjam teks dari orang, di bawahnya pakai nama keluarga yang lain, dikirimin aja gitu. Ya, itu mabuk namanya ya. Terus pas dilihat ini siapa? Oh iya lupa ngedit gitu misalnya ya. Berarti jangan-jangan ucapan itu banyak yang basa-basi gitu. Nah, misalnya. Ya, nah, sekarang pertanyaannya begini, ibu bapak, maaf ya, ibu bapak datang ke sini pasti melalui perjalanan, betul nggak? Berarti dari rumah ke sini melakukan perjalanan untuk menuju ke sini, betul? Oke, sekarang kita renungkan nih, Ramadan itu perjalanan bukan? Perjalanan. Esensi ujung dari Ramadan itu adalah Idul Fitri, oke. Berarti Idul Fitri itu menuju bukan? Jadi Ramadan, Idul Fitri itu menuju bukan? Oke, Idul Fitri artinya apa? Nah, mulai konflik lagi nih, mulai. Hah? Idul Fitri artinya apa? Kembali ke fitrah. Betul? Oke, makanya minal aizin itu adalah orang-orang yang kembali. Nanti kaitannya sama Idul Fitri, dimana kalau kamu sudah kembali, maka kamu wal faizun, kamulah disebut sebagai orang-orang yang mendapati yang namanya kemenangan. Clear? Saya mau nanya, ibu bapak kemarin menang nggak? Wah, ini insya Allah tuh jawaban hopeless tuh biasanya, insya Allah. Hah? Oke, yang lucu kadang-kadang menang dari apa nggak tahu, kembalinya kemana nggak tahu. Udah pokoknya begini, pokoknya 1 Syawal begini. Yang jelas di 1 Syawal banyak yang opor dosis, udah gitu aja.
Yang akhirnya mindset kemenangannya yang asalnya nggak boleh makan sekarang bebas makan lagi gitu misalnya. Ya kan nggak begitulah gitu. Oke ya. Nah, kenapa saya menggarisbawahi dulu ini? Ini jangan-jangan kata-kata yang sering diucapkan, dilakukan, tapi nggak ngerti isinya apa gitu loh, Bu, Pak. Kan saya sering bilang ya, ibu bapak tuh nggak usah terlalu amazed sama orang yang dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah. Itu rata-rata latah, udah gitu aja. Latah rata-rata. Kenapa? Masuk dalam konteks yang namanya kebiasaan. Itu tuh latah-latah religius aja gitu. Ya bagus-bagus aja sih. Tetapi kalau itu tidak tahu nilai dan esensinya, ya udah hanya seperti sesuatu yang dilakukan ulang-ulang tanpa sadar gitu. Oke sampai sini? Oke? Sip ya? Nah sekarang kita balik dulu nih. Supaya apa yang kita kerjain tuh benar-benar kita ngerti gitu loh, Bu, Pak. Dan kalau kita ngerti, kita tahu indikator parameternya, kita tahu ada di mana, kita tahu kurangnya apa, kita tahu perbaikannya ada di mana gitu. Jadi kan kalau kita ngerti dan secara paham banget, kita tahu beneran bahwa levelnya di mana. Misalnya ginilah, dari Jakarta mau ke Bandung, udah di kilometer 57, udah kebayang lah di 57 nih gitu. Tapi tahu nih dari whole perjalanan ini kira-kira kita tahu udah di kilometer berapa gitu intinya. Kan jangan lupa ibu bapak di pertemuan awal ingat nggak? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali. Jadi kita ini mau pergi mau pulang? Pulang. Berarti kita ini lagi perjalanan menjauh atau mendekat? Iya, makanya kalau orang tawaf itu counter clockwise tuh, nggak ngikutin jarum jam. Kenapa? Ingat jangan lupa pulang loh ya gitu. Nah ini kan ada orang muter-muter nggak ngerti jawaban rata-rata. Kenapa tawaf counter clockwise? Wallahu alam bisawab. Udah nggak tahu. Akhirnya muter-muter sibuk baca buku doang nggak ngerti. Ya udah. Tapi bagus-bagus aja sih. Tapi kalau kita itu hanya dalam konteks yang namanya tradisi, tidak menumbuhkan yang namanya tingkat yang namanya sadar. Karena ingat 95% yang kita lakukan poinnya adalah kebiasaan. Oke sampai sini? Sip ya, tenang ibu bapak yang nangisnya anak-anak. Kalau yang nangis ibunya baru kita khawatir. Tenang. Kan anak-anak namanya juga ya. Sip ya. Berarti kita ujung-ujungnya dalam teologis Islam, dalam tradisi Islam, ujung-ujungnya mau pulang nggak? Pulang kemana? Sumber. Berarti kita datang dari sumber, kembali ke sumber. Berarti titik start dan finishnya sama nggak? Sama. Sip ya. Berarti kalau kita mau pulang ke sumber, pada dasarnya kita lagi sedang melakukan dalam tanda petik perjalanan kembali. Pulang. Sip? Oke? Maka setiap yang hidup pasti mengalami mati. Pasti. Maka tujuan hidup untuk apa? Nah, mulai lagi nih, mulai. Tadi udah sepakat mau pulang ah. Bukan, mati itu bukan tujuan, tapi mati itu terminal menuju pulang gitu. Sip ya? Coba kita cek-cek dulu lah ya, indikator parameternya cek-cek dulu. Ibu bapak kalau dengar mati lebih responnya lebih mana? Aduh, atau yang mana? Nah, kalau dengar mati masih udah pasti belum Idul Fitri aja gitu kira-kira. Sip ya. Kenapa? Lo masih takut mati? Betul nggak? Sekarang saya tanya, orang takut mati takut sama matinya atau takut sama konsep matinya? Konsepnya. Jangan-jangan dalam hidup ini yang kita khawatir, cemas, apapun yang terjadi bukan realitasnya tetapi konsepnya gitu. Oke? Sip? Ini bahasan-bahasan konvensional aja ya. Ibu bapak pengen masuk surga nggak? Iya. Duluan mau nggak? Nah, enggak, tetap balik lagi. Pada mau tapi disuruh duluan, enggak, betul nggak? Karena mindsetnya itu konsep gitu. Sip ya. Makanya ketika konsep ini kita tidak bedah, kita tidak dalami, akhirnya apa? Kita hanya bertumpu kepada keyakinan yang nanti ketika dibenturkan sama realitasnya yang disalahin. Maka yang terpenting adalah knowledge-nya ditambah, update keyakinan juga diulang-ulang gitu.
Karena kalau kita tidak mengupdate, berarti kita tidak membaru, value-nya nggak naik. Maka dalam konteks identitas tubuh menua, tapi nilai mendewasa. Orang yang dewasa value-nya naik gitu. Maka menua belum tentu mendewasa. Oke? Oke nggak ini? Aduh, ibu bapak tuh serius banget ya, oke ya? Nah, sip, belum mulai nih, belum mulai. Nah, sekarang kita mulainya dari sini. Kalau mau bicara dalam konteks Idul Fitri itu kembali kemana? Fitrah itu apa? Fitri. Fitri apa? Fitrah. Ya, sampai asar nggak beres-beres nih, bolak-balik. Nah, fitrah dalam satu perspektif bahasa itu artinya adalah kembali kepada sesuatu yang asli, origin, bukan KW, benar. Ya, kembali ke apa? Asli. Berarti sesuatu yang disuruh kembali ke asli, berarti dia lagi dalam keadaan apa? Palsu, benar. Maka kembali ke fitrah adalah kembalilah kepada dirimu yang asli, yang esensial. Tinggalkanlah yang palsu, karena jangan-jangan yang selama ini palsu kamu anggap itu dirimu yang asli, gitu kira-kira. Contoh. Ini kalau orang-orang yang sekarang posting di sosial media, ibu bapak, kadang-kadang nggak pede kalau nggak pakai filter gitu. Ya ini saya nggak ngomongin di sini sih, adalah pokoknya ada. Pokoknya kalau nggak pakai filter nggak pede aja. Kira-kira yang gitu ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Ada. Sekarang saya tanya, kalau orang memposting pakai filter, berarti dia nggak pede aslinya, yang ditampilkan palsunya nggak kira-kira? Nah gitu. Sip. Maka ketika kepalsuannya ditampilkan lagi, dia nggak pede sama aslinya, karena kenapa? Dia terbiasa tampil palsu gitu. Oke, sampai sini? Oke nggak ini? Oke, paham ya? Nah, makanya sekarang itu di era-era modern ini ternyata yang jahanam itu bukan cuma neraka, ada yang namanya filter jahanam, ibu bapak. Buset dah, beda banget sama aslinya gitu lah, nggak gini-gini gitu loh bu pak. Ini palsu banget gitu, kaget gitu kira-kira. Sip ya. Sekarang saya tanya, maaf ya, kecenderungan orang yang ingin menampilkan tidak seapa adanya, berarti dia memiliki konsep yang paling oke itu begini gitu nggak kira-kira? Iya, dan dia nyaman untuk tidak menjadi dirinya, dia nyaman untuk menjadi orang lain, sehingga dia tidak punya hubungan baik dengan dirinya sendiri gitu. Capek, kemana-mana pakai topeng, itu capek bu, pak. Iya, artinya apa? Orang yang tidak belajar menjadi dirinya sendiri, berarti dia terbiasa dengan kepalsuan-kepalsuan. Itulah maksud Idul Fitri. Udah, yang bukan kamu, yang bukan selain keasliannya, copot-copotin gitu maksudnya. Gimana? Oh ya, operasi beda cerita sih. Nggak, yang saya cerita bukan masalah tampilan fisik maksud saya. Bukan ininya, bukan. Ini kan analogi sederhana bahwa kalau kita lebih mementingkan sesuatu yang tidak original, kita akan memegang itu terus. Contoh nih. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya fitrah, ya, ibu bapak, saya kasih rumus dulu sedikit. Fitrah adalah sesuatu yang tidak pernah berubah. Apa? Fitrah adalah sesuatu yang tidak berubah. Deal? Deal. Berarti sekarang saya tanya, kalau mau kembali ke fitrah adalah kembalilah kepada diri sejati yang tidak pernah berubah. Berarti kata kuncinya apa? Kenalilah dirimu gitu. Contoh. Semua orang Islam di bulan Ramadan kemarin disuruh puasa nggak? Nah, mulai lagi nih. Ini jawaban-jawaban tingkat 1 nih, habit semua jawabannya nih. Yang disuruh puasa itu, hai orang-orang beriman, bukan orang yang KTP-nya Islam, bukan. Benar nggak ini? Berarti kalau orang-orang yang beriman yang disuruh puasa dan ada kata-kata hai, berarti panggilan nggak? Oke, pertanyaan saya, iman itu terletak pada bagian fisik kita atau non fisik kita? Non fisik.
Berarti urusan puasa ini, urusan Ramadan ini, urusan Idul Fitri ini, oh iya ya, ada bagian yang konteks kita perlu sadari bahwa bagian apa yang perlu dikembalikan gitu. Karena ibu dan bapak nanti kita ngerti, begitu kita lahir kita ditempelin virus gitu. Kita ditempelin program, kita ditempelin banyak hal, akhirnya apa? Kita lupa sama diri sejati. Jadi kalau pinjam istilah-istilah yang agak lebih dalam, kita tuh semua amnesia massal gitu. Karena nggak ingat sama diri kita yang sejati itu siapa gitu. Sehingga seseorang yang tidak mengenal dirinya pasti tidak akan percaya diri dan pasti akan banyak menjual diri gitu. Menjual diri kepada hawa nafsunya, menjual diri kepada harta, menjual diri kepada jabatan, menjual diri kepada apapun yang akhirnya apa? Hidup ini pokoknya terjadi sesuai dengan maunya saya gitu kira-kira. Oke? Makanya semua chaos, stres, depresi, anxiety, apapun nanti kita kaitkan, kata kuncinya dalam perspektif ini satu aja. Sesaat kita tidak mengenal diri, pasti kita akan tidak mencintai hidup gitu. Maka banyak orang hari ini yang menolak kenyataan hidup karena kenapa? Dia hanya menginginkan sesuatu yang keinginannya harus terjadi. Contoh-contoh, ibu bapak punya masalah nggak dalam hidupnya? Ya, dari suaranya udah ketahuan sih punya. Udah ketahuan. Loh, masalah hidup apa coba? Enggak macam-macam, satu. Cuman satu, Bu, Pak. Apa yang aku inginkan nggak kejadian, udah itu aja. Variabelnya emang oke, tetapi basic line-nya, aku pengennya A, kejadiannya B, masalah nggak? Aku pengennya B, kejadiannya C, masalah nggak? Berarti ketika keinginan kita dikedepankan dan menolak realitas, nah, kita lagi ada di dalam kepalsuan gitu kira-kira. Sip ya? Berarti iftitahnya basa-basi dong. Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu nggak iftitah? Iya. Jangan-jangan ngomong doang nggak ngerti isinya, selesai sholat. Iya Allah. Kayak doa bagus. Sebaiknya Tuhan dikasih advice. Ini Tuhan rada bingung, ini orang lagi doa apa lagi ngatur ya gitu. Betul nggak? Sehingga ketika doa-doa kita yang dikedepankan keinginan kita, berarti yang dikedepankan kepalsuan itu tadinya kira-kira. Iya. Makanya kecewa, stres, depresi, penderitaan apa dan lain-lain cuman satu, ibu dan bapak. Kita meninggalkan keaslian kita. Kita menganggap yang palsu lebih baik daripada yang asli gitu kira-kira. Oke? Aduh, lemas gini. Ini oke nggak? Oke. Nah, berarti mau tidak mau kita perlu nih menganatomi diri kita yang Idul Fitri itu bagian yang mana gitu. Supaya nanti kita mau ngomongin sholat, puasa, umroh, nih bentar lagi pada haji. Ya, ibu bapak tahu Indonesia haji kuota banyak gitu ya. Paling banyak Pak Haji itu, Bu Haji itu di Indonesia. Sip ya. Tapi yang menarik, maaf nih, netizen Indonesia itu termasuk netizen yang paling tidak beradab se-Asia coba. Ya balik lagi, judi online paling tinggi coba. Dan seterusnya. Artinya apa? Antara ritual dan konteks kesejahteraan hidup dalam konteks realitasnya sedikit tidak align. Kenapa? Karena menghidupi ini gitu. Nah, contoh. Sampai sini oke? Sip? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Ibu Bapak. Di Al-Baqarah awal-awal itu ada kata-kata alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin yu'minuna bil ghaib. Nah, di situ dikasih tahu. Mulailah dari sesuatu yang kamu tidak ragu. Berarti sesuatu yang tidak ragu untuk mengenal diri, sesimpel bahwa diri yang sudah tidak ragu, bagian terluar diri kita itu namanya adalah jasad. Apa Bu Pak? Sip, mantap. Jasad kembali ke Allah nggak? Nah, mulai lagi nih. Enggak, jasad mah disimpan di tanah kusir. Masa jasad pulang ke Allahnya gimana caranya? Ya, quote and quote ya. Sip ya. Oke. Berarti pertanyaan saya, kalau kita bicara dalam konteks diri kita yang paling luar namanya jasad, jasad ini hanyalah kendaraan dalam perspektif ini ya.
Jasad ini hanyalah kendaraan, di mana kendaraan ini hanya menjadi sebuah proyeksi dari semua sistem di dalamnya. Oke? Contoh, saya kasih contoh. Contoh. Jasad fitrah bukan? Nah, gini nih. Tadi premisnya fitrah itu sesuatu yang tidak berubah. Clear? Karena dia selalu ada, selalu hidup, selalu tidak. Pokoknya nggak pernah berubah aja. Itu namanya fitrah. The origin. The origin itu adalah dirimu yang asli. Asli. Yang asli itu nggak pernah berubah. Gampangannya begitu. Pertanyaan, jasad berubah nggak? Berubah. Ibu bapak bercermin 20 tahun yang lalu sama tadi pagi beda nggak? Nah gitu. Beda nggak? Beda. Lebih lucu yang mana? Iya, saya nanya gini tuh sering banget dan semua selalu pede sekarang dong ya. Bagus lah, nggak apa-apa ya, bener. Pede tuh perlu, ibu bapak perlu. Over pede yang jangan ya, pede perlu. Oke. Sip ya. Berarti tubuh fisik nggak bisa melawan yang namanya gravitasi. Berarti ada hukum besar yang kita nggak bisa lawan, disebut hukum sunatullah. Itulah nanti kita sebut sebagai hukum semesta. Oke? Sip ya? Berarti kalau kita nggak ngerti hukum semesta, kita pasti chaos di sini. Pasti. Makanya nanti kita ngerti pelajaran agama, wabil khusus nanti kita bicara dalam tradisi Islam, menyelaraskan hidup kita dengan aturan-aturan Allah yang namanya sunatullah, yang namanya hukum semesta. Jadi ibu bapak mau rajin sholat tapi nggak sesuai sama hukum semesta, pasti hidupnya susah. Mau umroh rajin, puasa rajin gimana, tapi nggak sesuai sama hukum semesta, pasti nggak happy gitu. Kenapa? Karena tidak selaras dengan hukum besar gitu. Ya, ada 3 bagian besar nih ibu bapak. Satu disebut hablum minallah. Pernah dengar? Yang kedua hablum minan nas. Dan yang ini paling jarang disebutin di ceramah-ceramah, disebut hablum minal alam namanya. Makanya orang rajin sholat tapi buang sampah sembarangan gitu. Nih, berarti dia nggak care dong sama alam, betul nggak? Iya, padahal alam manusia dan Tuhan, metakosmos, mikrokosmos, makrokosmos, nggak bisa terpisah gitu. Makanya kita didesain untuk menjadi rahmatan lil, nah gitu. Lil alamin atau lil muslimin? Yang benar alamin atau muslimin? Nah, berarti kita diciptakan universal nggak? Iya, masa diciptain universal begitu ada orang ketabrak mau nolong. Nah, Bu, agamanya apa? Masa begitu? Tanggung jawabnya nanti kalau sakit. Iya, makanya kalau kita tersekat-sekat lupa pada universal, itu pasti kita tidak dalam konteks yang namanya segitiga sama sisi ini gitu. Ibu bapak mohon maaf ya, ada nggak orang sekarang yang mau nolong cuman sekelompoknya aja, ada nggak? Iya, berarti dia lupa bahwa fungsi kita ini adalah universal. Sampai sini oke? Clear ya? Clear. Dah. Jadi jasad fitrah bukan? Hah? Kenapa? Nah, bisa ngelawan hukum gravitasi nggak? Nah, makanya pasti mengendur. Pasti. Ya, makanya salah satu orang yang bikin stres sekarang adalah menolak tua misalnya. Nggak mau kendur, ya nggak apa-apa juga sih. Tetapi point of view-nya jasad ini udah jelas bukan fitrah. Nah sekarang saya tanya, kalau ibu bapak ditanya ini tangan siapa ke kita, ke dirinya masing-masing, kita akan jawab tangan saya, tanganku, betul? Sip. Ini kaki siapa? Kakiku, saya. Ini kepala siapa? Kepala. Nah sayanya tuh kemana? Nah, mulai. Hah? Kan berarti kalau ada tanganku, ada ku-nya nggak? Berarti ku ini merujuk kepada subjek nggak? Iya. Nah, subjeknya tuh yang mana? Ku, balik lagi ya. Lah kan tangan bagian dari jasad nggak? Sekarang saya tanya, ini jasadnya siapa? Jasadku.
Berarti ku di situ jasad bukan? Nah, mulai. Kan kalau ditanya ini jasadnya siapa? Jasad siapa? Ku. Berarti jasad ini adalah objek atau subjek? Objek. Berarti ada yang ku-nya nggak kira-kira? Ada. Siapa ku-nya? Iya, saya. Yang mana sayanya? Ayo, pusing nggak? Sip ya. Berarti kemarin Idul Fitri ya udah sih gitu. Karena kalau kita nggak ngerti esensi ini, minimal kita ngerti bahwa ini tuh perjalanan bukan hanya wilayah, konteksnya fisik gitu. Oke ya, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Sampai sini oke? Clear? Nah, sekarang pertanyaan. Nilai jasad kita menentukan nilai kita nggak? Jasad kita, ya kecuali Miss Indonesia gitu-gitu, iya sih. Tapi ini ngomongin value kita sebagai gini. Ibu bapak ini orang apa manusia? Yang mana? Kemarin yang disuruh puasa orang apa manusia? Nah, mulai. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Hai orang-orang yang beriman. Nggak ada kalimat hai manusia yang beriman, nggak ada. Sip ya. Berarti kalau kita ngomongin gini. Ibu bapak di arisan, ibu-ibu biasanya di arisan ya, baru ketemu teman baru nih, belum kenal. Nanya, ibu orang mana atau ibu manusia mana? Yang mana? Orang. Berarti orang itu kaitannya sama nilai atau sama value? Sama nilai atau sama identitas? Identitas. Orang Padang, orang Batak, orang Sunda, orang Makassar, itu kaitannya adalah identitas. Oke? Maka jasad ini nanti kaitannya sama orang, nanti kaitannya sama identitas. Pertanyaannya, fitrah nggak ini? Kan tadi udah bilang konteksnya berubah. Berarti konteks gini aja. Besok saya bisa ganti nama nggak? Bisa. Jadi kalau besok saya ganti nama jadi Michael, abunya masih ada nggak? Sip ya. Maka nanti dalam perspektif tasawuf ada nama, ada value, ada perilaku, dan ada zatnya gitu. Contoh nggak usah jauh-jauh aja. Allah itu nama bukan? Nama. Alif lam lam ha. Oke? Sekarang saya tanya, kalau ada namanya harus ada barangnya nggak? Kok ragu-ragu? Hah? Gini. Nama dulu, barangnya dulu. Masa botol kayak gimana? Gak tahu pokoknya. Ada gini, baru botol. Oke? Dah. Di dalamnya ada apa? Air. Jadi kalau saya minum, yang saya minum apanya? Zat cairnya, karena air itu nama zat. Oke nggak ini? Ulangin dulu ya. Ulangin dulu. Air yang dilekatkan namanya kepada si zat cair, betul nggak? Iya. Berarti nama belum tentu esensi. Paham ya? Nah, udah. Sekarang kita balik ke sini. Si jasad ini digonta-ganti bolak-balik nama, bisa-bisa aja nggak kira-kira? Bisa. Jasadnya bisa berganti nama, tapi sang sejatinya nggak bisa berubah-berubah. Oke, sampai sini? Sip. Berarti maksud saya, kita cross dulu nih. Idul Fitri kembali ke fitrah, berarti bukan urusan jasad kalau gitu. Oke? Nah, pertanyaan. Berarti untuk membuat sebuah nilai, ada yang mengendalikan jasad nggak? Ada nggak? Ada. Tangan saya mau berbuat baik atau mau berbuat jahat, mulut saya mau ngomongnya baik atau jahat, tergantung mulut, tergantung tangan, atau tergantung yang di dalamnya. Nah, gitu.
Spidol ini benda baik, benda buruk? Enggak, netral. Nah. Ya benar, tergantung, benar. Kita sebut namanya netral. Berarti spidol ini tergantung yang make nggak? Iya. Pisau baik buruk? Netral. Pistol? Netral. Tergantung siapa yang berarti ada usernya nggak? Berarti tubuh ini ada usernya gitu. Oke? Sip ya? Oke. Wah, ini kalau sama yang cepet pinter enak ngobrolnya ya. Nah. Langsung oke soalnya. Mantap. Nah. Di dalam Al-Baqarah tadi alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang Oke, sekarang saya tanya. Ibu bapak target akhir dari puasa disuruh jadi orang yang mana? Aduh, ini gawat lagi nih. Kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini kebanyakan orang hafal ayat ini nggak? Hafal, diulang-ulang nggak waktu puasa? Iya, tapi bunyi diulang nggak ngerti gitu. Betul nggak? Maka kalau nggak ngerti ya nggak bisa ngerjain. Makanya ibu bapak maaf ya, jangan sampai kita ngerasa baru bunyi udah ngerasa solehah gitu bu, pak. Jangan. Ini ada orang yang pulang pengajian, aduh solehah banget, kenapa baru pulang pengajian? Ih belum. Pengajian mah nggak bikin solehah ya, cuman nambah pengetahuan. Oh sama solehot beda sih ya, beda. Pak paham ya? Oke. Nah, berarti puasa nih, atau gini deh saya tanya dulu sedikit lagi. Orang beriman pasti takwa nggak? Belum tentu, makanya disuruh puasa. Berarti ini lagi disuruh mengupgrade nggak? Nah gitu. Maka level paling rendah itu namanya zolim. Ibu pernah dengar kata zolim nggak? Pernah dengar orang zolim nggak? Yang gimana orang zolim tuh? Ini jangan-jangan ngomong aku tuh dizolimi. Terus ditanya, emang zolim artinya apa? Pokoknya dizolimi aja lah. Enggak, zolim itu artinya gelap. Berarti kalau orang gelap, dia melakukannya tidak pakai cahaya kesadaran. Berarti orang yang zolim melakukan tanpa sadar. Namanya mabuk. Apa bu pak? Contoh ya. Sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan dong. Ujungnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Keji dan munkarnya turun, betul nggak? Sip. Berarti dengan sholat voltase kejinya turun, voltase munkarnya turun. Clear? Itu pun kalau sholatnya tanda bintang ada di atasnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau melakukannya sadar. Contoh. Ibu bapak ngegosipin orang keji nggak? Keji lah ngejelekin orang. Betul? Kira-kira kalau sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip, berarti zuhurnya tidak merubah dia tetap ngegosip. Berarti dia lagi sholat dalam keadaan sadar atau mabuk? Nah gitu. Maka kadang-kadang nggak ada urusan orang sholat dengan perilaku. Karena kenapa? Nggak nyambung antara partikel dirinya gitu. Oke sampai sini? Paham? Oke nggak ini? Oke, berarti ujung dari puasa adalah jadi orang takwa. Ciri-ciri orang takwa adalah beriman kepada yang goib. Kepada yang apa? Pertanyaannya, goib itu apa? Mulai nih. Ya bolehlah, itu jawaban-jawaban umum, it's fine. Tetapi dalam konteks ini, goib itu adalah dimensi yang lebih dalam, dimensi yang konteksnya tidak dalam konteks yang namanya fisikal gitu. Contoh. Ibu bapak bisa ngelihat pikiran orang nggak?
Ngelihat ini, oh dia lagi mikir ini, bisa nggak? Nggak bisa. Betul? Berarti ibu bapak bisa ngelihat orang sholat nggak? Yang dilihat gerakan sholat, gerakannya. Nah gitu. Ibu bapak kita ketemu di mall, saya lagi gini. Lagi apa saya? Kalau saya niatnya olahraga boleh nggak? Iya, belum tentu. Jadi nggak usah menilai gitu, kan kita nggak tahu. Bener nggak ini? Berarti Kalau kita ditanya ngomongnya apa dong? gimana Bu? Kalau kita ditanya sama teman, Ah. ngeliat ini enggak? Padahal kita udah ngeliat Iya. di musola. Ah. Oh ada di musola tadi. Ah. Aja jawabnya. Iya udah bukan itu mah urusan bersosial lah gitu ya. Kan ini mah kita urusan kesadaran gitu ya. Ibu-ibu gini ya. Gini. Kan kita sekarang lagi belajar update kesadaran, betul nggak? Oke. Artinya apa yang nanti kita dapatkan begitu keluar dari sini kita aplikasikan dengan keluasan gitu kira-kira. Jadi jangan gini juga mentang-mentang sekarang udah ngerti nih ya. Kalau gini tergantung niat. Terus ada orang, kamu ngelihat dia sholat gak? Sebentar, sholat itu ya nggak usah, udah biasa aja. Ya, ini pulang dari sini jangan jadi ustazah, jangan. Udah biasa aja. Lihat sholat iya, tapi kita ngerti gitu. Ya, sip ya. Ya, paham ya? Nah. Jadi level paling rendah apa? Zolim artinya apa? Sip. Kalau orang gelap berarti dia mengikuti kesadaran atau kebiasaan? Kebiasaan. Ibu bapak maaf ya, kalau kebiasaan nggak dirubah, nggak akan ngerubah value aja. Dan 95% yang kita kerjain setiap hari itu kebiasaan. Kalau udah mulai ngelihat zat, aduh ini kerudungnya kuning, bawahnya hijau, ini pelangi mau kemana ya, komen mulu. Itu kebiasaan nggak? Dan itu susah dilepasin tuh, nggak bisa. Kalau tidak dilatih. Jadi julid kebiasaan nggak? Pelit kebiasaan nggak? Ngegosip kebiasaan nggak? Kalau itu tidak dilatih nggak akan kembali ke fitrah gitu kira-kira. Karena kita terjebak dalam kebiasaan. Makanya disuruh balik gitu. Oke? Sip ya? Jadi nanti ibu bapak kita ngerti kenapa bulan Ramadan 30 hari. Karena 30 hari itu timing pada dasarnya untuk apa? Merubah kebiasaan. Terus jangan selesai di Syawal. Ibu bapak jangan mikir Ramadan beres satu Syawal. Enggak, bulan Ramadannya beres tapi Ramadannya seumur hidup gitu. Justru start dari Ramadan itu satu Syawal. Aplikasi gitu. Makanya pas bulan Ramadan latihan, perangnya waktu satu Syawal. Jadi maaf nih, jangan waktu bulan Ramadan pada dermawan satu Syawal pelit lagi gitu, jangan. Berarti dia kembali ke habit lama gitu. Sip ya? Dapat ya? Dah. Naik satu level dari zolim namanya iman. Ibu bapak, orang beriman tuh yang gimana ya? Orang yang beriman ciri-cirinya yang gimana? Gini. Orang iman pasti takwa nggak? Ini nggak konsisten jawabannya. Kan agar kamu bertakwa. Jadi iman belum tentu takwa, belum tentu. Maka iman itu anggap aja gigi dua gitu. Nah, orang beriman setidaknya ada 2 poin penting. Banyak sih, tapi simpel aja dulu. 1, dia punya pengetahuan. Punya apa? Nah gitu, tahu. Jadi at least waktu ngerjain ini tahu ini untuk apa. Nah sistem pendidikan kita dari zaman kolonial dulu nih, kan sekarang gap generation ya, baby boomers, milenial sampai itu urusannya nggak ngasih esensi, yang penting kerjain. Jadi nggak nyampe ini untuk apa gitu. Dan ibu bapak mohon maaf ya, kalau ibu bapak masih menggunakan metode pendidikan yang sama, itu pasti ditolak mentah-mentah sama Gen Z, cucu atau anaknya gitu. Udah nggak bisa anak-anak Gen Z sekarang, kamu sholat kalau nggak masuk neraka. Nanti anaknya bakal ngomong, emang neraka di mana mah? Gitu. Kenapa? Karena sekarang perlu yang namanya praktikal, konsep kesadaran. Ini tujuannya mau kemana gitu. Oke? Sip ya? Berarti ketika kita ngerjain nggak tahu untuk apa, sistem 1 nggak tadi? Habits nggak? Termasuk
sholat. Jangan-jangan sholat itu cuma habits yang diulang-ulang, tapi tidak meningkatkan value. Oke? Sip? Dapat ya? Mulai dapat kerangkanya ibu bapak? Dapat ya? At least kita tahu punya tubuh fisik, tapi kita tahu juga bahwa keimanan yang nomor 2 itu adalah kesadaran. Nah, nanti kita bahas lebih detail di beberapa pertemuan yang akan datang. Nah, puncaknya adalah takwa. Itu puncak. Yang kita bahas di pertemuan pertama tuh, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ibu bapak maaf ya, tidak ada satu ayat pun di Quran yang mengatakan yang paling mulia adalah yang rajin umroh. Nggak ada bu pak. Yang rajin, yang paling mulia adalah yang rajin tahajud. Nggak ada. Kenapa? Umroh, tahajud, duha, sholat, puasa, kurban, semuanya jembatan menuju takwa. Sip? Oke? Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya kan, yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Wah gawat ini. Ini nggak bisa dilepasin, nggak bisa. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya. Gimana mau takwa kalau nggak latihan puasa? Gimana mau takwa kalau nggak latihan sholat? Jadi yang 5 waktu latihan bukan? Latihan. Yang 30 hari kemarin latihan bukan? Sip gitu. Maka rajin sholat 5 waktu belum prestasi di hadapan Allah. Karena prestasinya habis sholat takwa atau enggak gitu. Oke? Sip? Kira-kira kita sampai jam berapa ya? 10. Nggak pulang-pulang dong ya. Oh ya, ada sahur ya. Nah, sekarang basic ya. Udah ya ibu bapak, kita nggak harus buru-buru, nggak apa-apa ya. Kita pelan-pelan, tapi ibu bapak partikel-partikelnya paham gitu. Ini saya mau jelasin cepat, bisa-bisa aja sih. Ini gini beres udah gitu. Nah, nanti nggak ngerti, benar sih. Jadi kita santai boleh ya? Sampai sini paham apa puyeng? Paham, mantap. Oke. Kalau puyeng nanti ada rekamannya. Nanti diulang-ulang. Dah. Pertanyaan. Kezoliman, keimanan, ketakwaan ada pada jasad nggak? Hah? Ini urusan zolim, urusan iman, urusan takwa. Ini urusan jasmani kita bukan? Bukan. Karena ini hanyalah kendaraan. Betul. Maka ada sesuatu yang tidak tertampak, ada sesuatu yang tersembunyi, ada dimensi lain selain fisik. Itulah namanya jiwa. Bahasa Arabnya nafs. Nafs yang buruk jadi nafsu gitu. Mutmainah namanya. Makanya tidak semua nafs itu buruk, enggak. Makanya konteks yang disebut nafs mungkin dalam bahasa psikologi ini disebut ego. Pernah dengar ibu bapak ego? Ego baik atau buruk? Netral, tergantung. Kalau dia dibawa ke arah yang rendah jadi buruk, dibawa ke arah yang tinggi jadi bagus. Sip ya? Oke ya? Sip? Oke. Pertanyaan. Berarti orang yang beriman, orang yang zolim, iman dan takwa kaitannya sama jiwanya nggak? Iya dong. Jiwa. Berarti pertanyaannya, kalau kita ngomongin Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada sejati, berarti melampaui jiwa ini nggak kira-kira? Iya. Berarti mau puasa, mau sholat, mau umroh, mau haji, itu kira-kira kegiatan jasad atau kegiatan jiwa? Dua-duanya. Aduh, gawat ya. Kan ibu bapak sholat ada gerakan, ada nggak? Iya. Tapi kalau ibu bapak cuman gerak, jiwanya nggak koneksi, berarti cuman jasad. Paham? Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar, Waalaikumsalam, jiwanya tidak menjiwai, berarti dia cuma gerak-gerakan nggak kira-kira? Iya, nggak beda jauh sama senam namanya. Oke ya.
Maka keholistikan antara jasad dan jiwa jadi satu kesatuan. Itulah kenapa semua ritual di semua agama, Bu, Pak, pasti ada kegiatan fisiknya. Tawaf ada jalan-jalannya nggak? Iya. Jasad ada nggak di situ? Ada. Tapi kalau cuma jalan-jalan ya jadi olahraga namanya. Makanya mabrur itu tidak terletak pada ragawinya, tetapi keseluruhan jasad yang diregulasi, jiwa yang bertumbuh. Oke? Sip? Paham ini? Oke. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih sama yang namanya jiwa. Karena kalau kita nggak kenal jiwa kita, ya gimana kita mau kenal? Nah, dikit ya. Nanti kita, ini pembahasannya agak lumayan panjang Ibu Bapak, tapi seenggaknya hari ini tahu pemetaannya dulu, boleh ya? Sip. Yang penting tahu, oh oke, fitrah itu gini, oh tahu tuh sholat itu begini, oh tahu nanti tuh puasa tuh begini. Artinya apa? Libatkanlah jiwa dalam setiap ibadah kita. Karena kalau cuman ngomong minal aizin wal faizin, cuman mulutnya ngomong, nggak ada jiwanya, namanya basa-basi. Akhirnya cuman jadi kebiasaan gitu. Sip ya. Nanti kalau dalam perspektif tasawuf tuh qalb ada di sini, hati ada di sini. Makanya sikap hati itu penting banget gitu, Bu, Pak. Makanya memberi itu bukan apa yang kamu beri, sikap hati saat memberi itu yang paling penting. Sip ya. Karena kondisi ini tuh sangat menentukan lah, bahasa gampangnya begitu. Dapat sampai sini? Nah, sekarang kita bedah dulu di jiwa sedikit ya, Ibu Bapak. Di dalam jiwa kita, partikelnya setidaknya ada 3. Satu namanya pikiran. Apa? Yang kedua namanya yang ketiga namanya Nah, gitu. Oke? Berarti ada yang bisa memengaruhi jasad kita melakukan sesuatu adalah tergantung emosiku gimana, tergantung perasaanku gimana, tergantung pikiranku gimana. Maka ketiga hal ini akan menentukan keputusan. Jadi saya sarankan Ibu Bapak kalau jiwanya lagi nggak tenang, jangan memutuskan sesuatu gitu. Kenapa? Karena keputusannya pasti ada di wilayah kondisi jiwa yang rada-rada chaos namanya. Nanti dalam perspektif Ibnu Arabi, jiwa dibagi 7 tuh, dari mulai amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah gitu. Sehingga nanti kita ngerti, aku lagi di jiwa mana nih sekarang? Aku lagi di level mana nih sekarang? Sehingga kalau kita tahu parameter indikatornya, kita bisa cek and recheck diri sendiri gitu kira-kira, Bu. Oke? Sip? Paham ya? Nah, satu lagi aja ya. Nambah puyeng satu lagi, tapi abis ini udah beres. Nah, ini kepuyangan terakhir nih. Sekarang saya tanya, ulang ya. Kita disuruh kembalinya kemana? Ke fitrah. Tadi premisnya fitrah itu apa? Asli, tidak ada yang Oke. Jasad fitrah bukan? Bukan, udah jelas. Kalau jiwa fitrah bukan? Nah, mulai lagi. Mulai. Pikiran berubah nggak? Berubah. Emosi berubah nggak? Berubah. Perasaan berubah. Tiga-tiganya ini kayak tamu, easy come, easy go. Pagi-pagi happy, siangnya ketemu Mas WhatsApp gimana? Bete. Baca berita happy lagi, dapat apa gimana komen di bawah di netizen, bete. Berarti ini sesuatu yang tetap atau berubah-ubah? Berarti juga bukan fitrah. Dah, ulang ya. Ulang. Kalau ngomongin tangan, tadi tangan siapa? Kalau ngomongin pikiran, pikiran siapa? Nah, berarti tetap aja ada pikiranku. Ku-nya kemana kalau gitu? Nah, mulai kan, puyeng nggak? Berarti ada yang lebih esensi dari jiwa nggak? Iya dong. Ya, kita ngomong dalam perspektif ini ya.
Ini oke nggak ibu bapak? Kok mukanya bingung gini sih? Oke, ulang. Pikiran berubah nggak? Berarti fitrah bukan? Bukan. Berarti ada nggak yang tidak berubah? Ada. Itulah esensi diri kita. Contoh dulu. Udah ya, saya gampangin nih sekarang nih. Dah cukup ya. Stressingnya cukup. Ginilah ibu bapak. Jasad kita sebut aja hardware. Apa? Oke. Ibu bapak ngelihat handphone saya, yang dilihat hardware-nya nggak? Sip. Tapi dia nggak bisa beroperasi kalau nggak punya apa? Nah, gitu. Software itu jiwa. Ini software nih. Oke? Berarti pertanyaannya, kalau softwarenya error, jasadnya ikut error nggak? Iya. Berarti yang paling esensial untuk membuat jasadnya baik tergantung dari jiwanya nggak? Iya, dari dulu makanya kita nyanyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Cuman nyanyinya mabuk gitu. Cuman nyanyi tapi nggak tahu esensinya apa gitu. Berarti kalau ininya oke, output perilakunya oke nggak kira-kira? Sip, mantap. Berarti kalau ada orang ngomong kasar sama ibu bapak, yang bermasalah mulutnya atau jiwanya? Kan mulut mah corongnya. Kan mulut nggak bisa cocok, tapi jiwanya kan nggak bisa. Iya, mulut ini instrumen, tapi softwarenya adalah jiwa. Sekarang saya tanya, kalau orang ngomong jelek keluar, berarti jiwanya lagi terluka nggak? Iya. Kalau terluka berarti dia lagi penuh kasih sayang atau kekurangan kasih sayang? Berarti kalau ibu bapak ketemu orang yang mencak-mencak, marah-marah, bete, sadarilah jiwanya lagi kekurangan kasih sayang. Paham? Jadi maksud saya, ketika ada orang nyebelin atau apapun, ingat itu keluar dari jiwanya. Kalau orang udah mulai di level takwa, dia akan paham. Begitu ada orang marah, ya ampun, ini jiwanya lagi memang kurang kasih sayang. Berarti dia perlu kasih sayang atau perlu disakiti lagi? Kasih sayang. Jadi kalau ada orang marah ke kita, kita ikut marah, dua-duanya sakit. Nah gitu. Paham ya? Clear ya? Sehingga nanti kita ngerti bahwa konteks esensi itu terletak pada jiwa. Satu lagi aja. Dah, abis gini yang penting kita tahu dulu strukturnya. Yang penting nanti kita ngerti. Karena ngomongin Idul Fitri, at least 4 pertemuan sih. Tapi yang penting kita tahu dulu rootsnya. Supaya ibu bapak, maaf ya, kita tuh ibadah juga jangan cuma urusan di sini gitu. Ini nanti namanya syariat aja. Penting. Tapi kalau tidak mengikat atau tidak meningkatkan level jiwa kita naik level ke sini, berarti tidak bertumbuh gitu. Oke? Ya, saya mau kasih analogi nih. Saya ulang-ulang pakai contoh ini supaya gampang. Ini TV nih, hardware dong. Oke, mau nonton Netflix, berarti harus diinstal nggak? Iya. Kalau nggak ada Netflix, bisa nonton Netflix nggak? Nggak bisa. Berarti Netflix harus diinstal kepada hardware. Betul? Berarti dua-duanya harus ada nggak? Nah, gitu gampangannya. Tapi sekarang saya nanya, inti utama dari semua ini kita bisa nonton, Netflixnya atau TV-nya? Listriknya. Nggak ada listrik, mati. Nah, dalam perspektif ini, si listrik namanya ruh gitu. Paham? Makanya di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruh. Berarti kalau aku tiupkan ruh ini dari ibu bapak lahir sampai kapanpun nggak pernah berubah. Berarti suruh kembali ke fitrah itu adalah lampaui jasadmu, lampaui jiwamu, jadilah kesejatian percikannya, gitu kira-kira. Oke? Sip? Jadi kita ini ruh yang dalam perspektif ini ya, kita ini ruh yang dikasih tubuh fisik, jasad, atau jasad yang ditiupkan ruh, yang mana?
Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Gini. Di antara jasad, jiwa sama ruh, yang subjek utama apa? Ruh. Berarti ini subjeknya. Nah, bahasa gampangnya, spiritualitas itu sesuatu yang bukan sesuatu yang lepas dari konteksnya adalah bukan jasad, bukan jiwa, tapi ini yang sejati gitu. Nah, maksudnya karena nanti kita sadar bahwa kita udah banyak virus jiwa, habits dalam bentuk fisik, kita lupa bahwa kita ini adalah percikannya gitu kira-kira. Makanya sifat-sifatnya suka nggak terjadi gitu. Makanya yang ditonjolkannya adalah ego. Makanya yang ditonjolkannya itu yang di tengah gitu. Makanya kalau ruh ini adalah percikannya Allah, berarti bagian Allah ada di dalam diri kita semua nggak? Itulah nanti yang disebut ilaihi roji'un. Oke sampai sini? Contoh. Ibu bapak lihat lampu nggak? Nyala nggak? Yang ibu bapak lihat lampu nyala, tapi kadang-kadang lupa bahwa yang menyalakan itu listrik. Betul nggak? Kalau nggak ada listrik, lampu nyala nggak? Berarti esensi yang paling penting ada listriknya, tapi juga ada alat untuk menampilkan cahayanya, namanya lampu, gitu kira-kira. Sip? Berarti ibu bapak waktu lihat lampu, esensinya lagi lihat listrik nggak sebenarnya? Gitu. Lagi lihat AC, lagi lihat listrik nggak sebetulnya? Nah, cuman listrik yang masuk ke AC nanti sifatnya mendinginkan. Listrik yang masuk ke lampu nanti sifatnya menerang. Makanya nanti kita punya perannya masing-masing gitu. Pertanyaan, listrik ke gedung ini sama listrik ke gedung sebelah sumbernya sama nggak? Sama. Oke? Sip ya? Jadi daripada sibuk di jasad, di jiwa, jangan lupa kita semua manusia saudara satu ruh. Jadi nggak usah berantem gitu maksud saya. Berantem mulu. Contoh. Guru saya pernah ngomong gini, kamu kalau benci, cari orang yang gak narik napas sama udara yang kamu ambil. Siap. Saya cari itu bu, mana ya orang yang paling benci, udah pas ketemu, dia narik, saya keluarin. Dia keluar, saya narik. Narik sama nggak? Nah, kata guru saya nggak boleh benci, nggak jadi. Ketemu lagi, nggak jadi. Kenapa? Kita semua jangan lupa menarik udara yang sama, betul nggak? Makanya kita disebut saudara. Iya. Ya kita satu udara nggak kira-kira? Iya, at least kalau sekarang sibuk urusan di sini, kita main di sini aja. Udah deh, kita saudara satu ruh gitu kira-kira. Supaya menyadari bahwa kalau kita udah punya perspektif yang di sini, udah nggak sibuk lagi beda agama, beda mazhab, beda suku, beda apa, nggak ada urusan gitu loh bu. Makanya kita diciptakan menjadi rahmatan lil alamin. Tapi karena kita udah ke filter virus yang namanya palsunya di dalam jiwa, kita lupa bahwa kita ini adalah ruh gitu kira-kira. Paham? Makanya nanti lebih dalam lagi di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, kamu melihat wajah Allah. Nah sekarang pertanyaannya, mau wajah Allah gimana? Ibu bapak kalau sholat itu artinya mengingat, betul nggak? Mengingat siapa? Allah. Berarti kalau mengingat Allah harus tahu dulu yang diingatnya nggak kira-kira? Iya, yang diingatnya nggak tahu. Betul nggak? Makanya sholat nomor 2, mau nggak mau. Karena nomor satunya syahadat. Nomor satunya disuruh bersaksi. Kalau udah bersaksi baru bisa mengingat. Maka nanti kita simpulkan dari ini semua yang selalu menyaksikan jiwa sama jasad adalah ruh. Dan itulah dirimu gitu. Oke? Jadi kalau kita nanti lebih ngerti lagi, lebih dalam lagi, kita akan sadar, oh kembali ke fitrah adalah kembali kepada diriku yang sejati, yang gak terlalu sibuk sama pikirannya, gak terlalu sibuk sama perasaannya, gak terlalu sibuk sama emosinya, tapi aku tahu bahwa pikiran, perasaan, emosi diciptakan untuk alat untuk aku gunakan. Yang sekarang kebanyakan manusia digunakan oleh pikirannya, bukan menggunakan pikiran. Betul nggak?
Makanya ibu bapak mohon maaf nih, ibu bapak pernah dengar kata kenikmatan Allah tiada batasnya, pernah dengar nggak? Pertanyaan saya, kita bisa menikmati semua nikmatnya Allah karena kenapa? Karena punya akal, karena bisa berpikir. Kalau nggak berpikir, ibu bapak nggak bisa menikmati. Kenapa? Nanti jadi memori bisa, semuanya kata kuncinya ada di dalam akal. Maka kalau akal nggak dipakai, pikiran nggak dipakai, kerjaannya pasti menilai. Maka orang yang jarang mikir senang banget ngejudge gitu loh Bu, Pak. Jadi maksud saya sebelum ngejudge mikir dulu. Dan mikir itu emang nggak mudah. Pengennya ngikutin kebiasaan. Sip? Jadi ibu bapak termasuk orang yang sering mikir atau banyak pikiran, yang mana? Udah kelihatan sih, saya cuma iseng-iseng aja nanya lah gitu. Ya, berarti banyak pikiran belum tentu mikir. Berarti kalau banyak pikiran memikirkan hal yang udah ada terus nggak kira-kira? Iya, makanya looping di stage 1 gitu. Sip ya? Berarti semua yang terjadi dalam hidup kita supaya kita terus berpikir nggak kira-kira? Maka cintailah masalah, cintailah penderitaan, cintailah hal yang kita nggak suka. Karena kenapa? Tanpa itu semua tidak membantu kita untuk bertumbuh gitu. Karena pertumbuhan jiwa hanya akan terjadi di tempat yang kita nggak suka. Kalau di tempat yang suka terus, nggak ada orang kita ambil hikmah dari keberhasilan, nggak ada Bu. Bener nggak ini? Jadi buat ibu bapak yang banyak masalah, yang banyak kepahitan hidup, yang banyak penderitaan hidup, alhamdulillah, itulah jalan untuk mengupdate jiwanya. Jadi saya doain ibu bapak lebih banyak masalahnya gitu. Lah, bahagia kan pilihan. Ibu bapak kalau bahagianya masih dikontrol sama pasangan, masih dikontrol sama anak, masih dikontrol sama teman arisan, sama tetangganya, berarti ibu bapak tidak punya independen jiwa namanya. Betul nggak? Orang lain mau gimana bahagia, mah bahagia aja, nggak ada urusan. Makanya yang selalu saya ulang-ulang, jangan menyimpan remote control happiness kita di orang lain gitu. Ambil. Akhirnya jadi budak. Aku happy deh kalau kamu gitu. Kalau nggak, aku jadi nggak happy. Betul nggak? Jadi budak nggak kira-kira? Iya, makanya kita diperbudak sama orang lain gitu. Kenapa Bu? Depend on apa? Ya, kalau kita depend on berarti kita kan terkekang dong, nggak bebas dong. Gitu. Sip ya. Tapi nanti kita ngerti, emang rata-rata 80-90% emang depend on. Makanya namanya melekat. Semakin kemelekatannya banyak, semakin jiwanya nggak independen gitu. Contoh. Spidol ini sebelum saya beli bukan kepemilikan saya. Begitu saya beli jadi spidolku nggak? Iya. Kalau udah ada ku-nya berarti melekat. Mobilku. Kalau itu urusannya ada ku, mobil tetangga ketabrak biasa aja, mobilku ketabrak, yang ketabrak bumper, yang sakit hatinya, aneh nggak? Iya, karena ada kemelekatan. Maka nanti di ujung-ujung, nggak di ujung sih, di tengah-tengah mau menuju ujung. Pada dasarnya ketika kita Idul Fitri, kita melepaskan semua aku, bukan. Aku bukan namaku, bukan jabatanku, bukan identitasku, bukan status sosial, bukan. Lah semua, baru kita ngerti ilallahnya tuh ada di sini gitu. Jadi nanti kita ngerti bahwa ibu bapak Allah dekat apa jauh? Itu jawab barusan gara-gara mengalami atau gara-gara tahu dari ustadz, yang mana? Nah, tahu informasi, tahu belum tentu mengalami, belum tentu. Sip ya? Kalau urusan tanya jawab cerdas cermat, Allah dekat apa jauh? Dekat banget. Iya. Tapi baru tahu, belum mengalami. Nah, makanya kenapa nomor 1 di dalam Islam itu nggak disuruh percaya sama Allah, bersaksi kepada Allah, baru sholat. Jadi kalau kita nggak bersaksi dulu, gimana mau mengingat gitu? Kembali lagi, Allah nama bukan? Nama. Berarti kalau nama dilekatkan kepada sesuatu nggak? Iya dong. Kalau quote and quote saya pakai barang, kalau ada nama harus ada barangnya nggak? Iya. Nah nanti kita kenalan sama barangnya gitu. Sip? Oke? Paham? Jadi kalau orang meninggal yang dicabut jasadnya jiwanya atau rohnya? Nyawa. Ini di sini nyawa namanya. Kok jadi roh sih?
Ini suka aneh-aneh lagi, nggak ada. Malaikat pencabut roh, nggak ada. Pencabutnya, apa itu nyawa? Roh sama jiwa yang menyatu. Makanya disebut senyawa kalau dalam perspektif ini gitu. Ibu bapak pernah dicabut jiwanya nggak? Nah, mulai ini. Ini nanti malam jam 10:30-11 tuh jiwa siap-siap dicabut tuh. Nah, begitu. Ciri-ciri orang yang dicabut jiwanya ada bunyinya, gini bunyinya. Nah, waktu jiwanya off, sadar nggak dia? Ya anggap aja dulu nggak aja ya, nanti kita ngerti lebih dalam. Artinya, orang tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat jahat kalau lagi bobo. Kenapa? Potensi perbuatannya yang namanya jiwa, dia lagi off. Clear? Paham ya? Makanya nanti kalau kita ngomongin pertanggungjawaban, itu adanya di jiwa. Jiwa yang akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya mati nanti urusannya sama nafs. Kullu nafsin zaikatul maut. Nggak ada ke jasad, nggak ada ke ruh. Oke? Sip? Jadi ciri-ciri orang yang dicabut jiwa gini nih. Ini jiwanya dicabut bentar lagi gitu. Set, dah, balik lagi. Makanya ibu bapak kalau lagi sesedih apapun ketiduran kerasa sedih nggak? Sakit gigi ketiduran kerasa sakit nggak? Nah, nanti semuanya tumpuannya ada di sini. Ya, nanti ngomongin surga, neraka, barzah, akhirat, dunia. Nanti kita ngerti lah. Karena kalau selama ini kita ngomongin itu hanyalah letak geografis, tempat dong. Contoh. Kita ini hidup ke dunia atau di dunia? Atau di bumi? Nah, pindah lagi nih. Ya, sip ya. Nah, hal-hal gini nanti kita akan detailkan. Tapi at least kalau basicnya kita udah ngerti mana jasad, mana jiwa, mana ruh, nanti enak obrolannya. Jadi sekarang saya tanya, sholat urusan jasad, jiwa atau ruh? Semuanya. Supaya jasadnya tenang, tumakninah, jiwanya tenang, khusyuk, terhubung ke ruh. Ruh itu percikannya Allah, nanti terhubung gitu kira-kira. Sip. Jadi maksud saya jangan sibuk di ritualnya, tapi wilayah spiritualnya juga kita dalemin. Karena kenapa? Idul Fitri adalah kembali kepada dirimu yang belum terkontaminasi. Itulah percikan aku yang pure. Nanti ini disebut sebagai sumber kesadaran. Nanti ini disebut sebagai Nur Muhammad. Nanti ini, macam-macam lah namanya gitu. Supaya nanti kita akan ngerti ketika syahadat itu lagi mengarah kemana gitu. Ya bapak, ilah sama Allah beda nggak? Nah, mulai lagi nih. Ini tiap hari syahadat, gini udah gini dulu deh. Ibu bapak minimal sehari semalam syahadat berapa kali? Nah, mulai. Subuh berapa kali syahadat? 2. Terus berapa rakaat ibu bapak sholatnya? Tar. Di sini sholat subuh berapa rakaat nih? 1 atau bu, kan cuma 2 rakaat syahadatnya. Emang rakaat pertama ada atahiyat nggak? Nggak ada. Ya subuh berapa? Zuhur. Oke. Ini jadi kayak matematik ya, asar. Maghrib. Maghrib. 2 tuh kan 3. Ya. Isya. Jadi berapa sehari semalam? Nah coba 9-nya aja nggak coba gimana? Ya ada tujuannya nggak sih sebenarnya syahadat diulang-ulang di sholat? Ada tuh pasti. Sip ya. Ibu bapak beo disuruh syahadat bisa nggak? Bisa. Islam nggak? Nah gitu. Jadi kalau cuma jadi beo, nah jangan-jangan hanya bunyi. Oke. Sip ya. Terakhir ibu bapak jangan lupa nutrisi jiwa itu perlu juga diisi. 1, jangan pelit, tuh nomor 1 udah, jangan lupa. Sholat rajin, puasa rajin, nomor rajin, pelit, udahlah, nggak main. Ya, artinya apa? Berarti dia masih memiliki rasa pemilikannya tinggi gitu. Nah pelit beda-beda sih ya. Tingkat kepelitan orang beda-beda. Intinya kalau menurut Quran orang yang takwa adalah orang yang pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Oke? Yang kedua, kontrol ego.
Mas nih kita kontrol ego harus dilatih, perlu dilatih karena kalau nggak dilatih nggak bisa. Nah, obat mujarab supaya jiwanya makin sehat, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Udah nggak ada lagi. Jadi kalau sekarang masih banyak yang belum dimaafin, udah ininya pasti nyut-nyutan terus nih. Lukanya pasti manggil-manggil terus gitu. Sip ya? Karena kemampuan memaafkan adalah kemampuan dari latihan. Jadi kenapa mohon maaf lahir dan batin kaitannya sama Idul Fitri? Kata kuncinya adalah ketika jiwamu pelan-pelan kembali ke fitrah, disitulah kamu menang. Kamu menang dari kebiasaan lamamu, kebiasaan buruk lamamu udah tidak dilakukan, tapi kamu membaru gitu kira-kira. Oke? Sip? Paham? Atau puyeng? Nggak apa-apa ya. Kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Cukup ya Ibu Bapak ya, nanti ditambah lagi puyeng. Kita cukup dulu. Yang penting hari ini kita tahu bagan-bagannya dulu, kita tahu perspektif-perspektifnya, istilah-istilahnya, nanti satu-satu kita dalemin. Ada pertanyaan? Ya, waktunya habis, makasih ya. Dah. Soalnya kayaknya udah ngerti. Ibu Bapak ini, silakan Ibu. Jadi sebaiknya pikiran yang perasaan yang mendrive pikiran atau pikiran yang mendrive perasaan. Oke, mekanismenya emosi akan memengaruhi perasaan akan memengaruhi pikiran. Gitu. Maka satu perasaan akan menimbulkan ribuan pikiran. Maka ujungnya good emotion, good feeling, good thinking. Ini tiga-tiganya nggak bisa kalau kita nggak latih. Itu poinnya. Nah nanti apa bedanya emosi, perasaan, dan pikiran? Dari mana datangnya emosi? Nanti ini kaitannya sama tubuh fisik kita. Makanya kenapa nanti kita disuruh sholat. Sholat itu bagus banget untuk membuat emosi kita jadi stable. Kalau paham. Ya seenggak-enggaknya Ibu Bapak maaf ya, Ibu Bapak mau nggak paham-paham amat sholat, pokoknya cuman gerakin tetap bagus. Kenapa coba? At least lagi sholat nggak ngomongin orang, udah gitu aja. Betul nggak? At least lagi sholat nggak ngeposting hal buruk, nggak gimana, diem. Dah. Apalagi kalau nanti kita ngerti ini tujuannya mau kemana gitu. Gitu ya Bu ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Sip, Ibu. Ya, goib itu apa Bu? Tersem, bunyi, ya. Kita kan tadi dibilang kita bilang kalau kita melakukan ibadah misalnya kita merasa seolah-olah apa yang saya rasa ya kayaknya lagi dilihat Ya. Ya. sama aja kalau misalnya kita dalam kondisi yang stabil Oh iya betul, pakai itu Pak. kita sholat itu kita berasa kayak rasanya di sini Ya. kita dijabah, ditolong, tapi nggak tahu ya maksudnya dalam bentuk apa, tapi yang pasti adalah ketenangan. Betul, Bu. Nah itu artinya apa? Kita yakin bahwa Allah mendengar kita gitu. Betul kan? Betul. Tapi antara orang nangis dia emang dapat alirannya Allah, sama orang sholat nangis gara-gara baru diputusin pacarnya beda gitu. Karena nanti bisa ada urusannya sama perasaan. Ini bukan itu dong. Beda antara rasa dan perasaan, ini dua hal yang berbeda gitu. Rasa lah pastinya. Nah makanya nanti kita bedah tuh rasanya tuh di mana. Tapi at the end of the day satu aja Bu. Gini, sifat Allah nomor satu apa? Sama Pancasila. Ar-Rahman. Ar-Rahman kan asma, nama. Oh, Sifat-sifat. ya. Wujud. Iya, berarti dia wujud nggak? Wujud dong. Makanya ada wujud, ada kidam, ada bako. Berarti Allah ada wujud nggak? Nah, nanti kita ngerti kenapa disebutin sifatnya wujud. Wujudnya tuh gimana gitu loh Bu. Nah, cuman shortnya simple. Di surat 6 ayat 12, di surat 6 ayat 54, di surat 1 ayat 1, satu aja. Aku adalah kasih sayang. Aku adalah welas asih. Jadi saat welas asihnya lagi nyala, nah itu hadir. Rumusnya, kalau egonya on, Allahnya off. Berarti kalau mau mengaktifasi Allah gimana caranya? Egonya di off, baru Allahnya on gitu. Makanya takwa tadi urusannya sama
ego. Gitu Bu. Sip ya? Benar. Nanti ujung-ujungnya di sini urusan rasa. Gitu. Describingnya dengan rasa gitu. Nah rasanya gimana, perasaannya gimana, nanti kita bahas gitu. Karena kita harus ngerti dulu Allah tuh apa gitu. Ya, makanya Nabi Muhammad bilang gini Bu, awaludin ma'rifatullah. Awal dari semua kamu kenal dulu sama Allah gitu. Jangan-jangan kita nggak kenal sama siapa yang kita sembah misalnya Bu. Jangan-jangan kita nyembah namanya. Cuman ada alif lam lam ha gitu. Karena alif lam lam ha itu nama dari zat. Nah zatnya tuh gimana dan seterusnya nanti kita bahas. Oke Bu. Inti-intinya ibu bapak jangan lupa selalu berwelas asih. Dah itu aja dulu. Itu kata kuncinya. Makanya Rahim. artinya apa? Silah itu jalan, rahim itu kasih sayang. Ini kita tuh mempersatukan hati untuk dalam tanda petik berwelas asih gitu. Oke? Baik Ibu dan Bapak, ini sebentar lagi kita siap-siap asar. Kita doa sebentar boleh? Baik. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak saya minta maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak tepat, tidak baik. Semua datang dari kebodohan saya, ketidaktahuan saya. Karena saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Semua kebenaran hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Senantiasa kita jadi yang terbaik, yang selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Ibu bapak tetap sehat dan bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.